Pertandingan penentuan harus dihadapi Indonesia saat melawan Yordania. Jika ingin lolos, minimal Indonesia harus bermain imbang melawan tim asal Timur Tengah tersebut. Namun Sinteyong tidak menargetkan hasil tersebut karena dirinya ingin timnya tetap meraih kemenangan. Sebuah keinginan yang akhirnya terwujud tadi malam saat Indonesia secara luar biasa mampu menggulung perlawanan Yordania di ajang Piala Asia U23. Sebuah hasil yang sekaligus menjadi sejarah besar bagi skuad Garuda. Dan untuk itu inilah cerita di balik keberhasilan Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Ya, dibanding tim-tim lainnya, Indonesia adalah tim debutan di Piala Asia U23. Sebuah kondisi yang membuat timnas dipandang sebelah mata. Hal itu juga membuat Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke babak berikutnya. Kondisi itu semakin diperparah saat skuad Garuda berada di grup neraka yang diisi oleh tim-tim kuat seperti Qatar, Australia, hingga Yordania, di mana tim-tim tersebut adalah tim yang sudah berpengalaman saat bermain di Asia. Tentu sebuah ujian berat yang harus dihadapi oleh Sinteyong karena dirinya harus melawan rintangan besar jika ingin membawa Indonesia menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Petualangan Indonesia di ajang Piala Asia U23 dimulai. Pada laga perdana, Indonesia dikalahkan Qatar dengan skor 2-0. Hasil yang membuat fans Garuda tidak terima, karena kekalahan Indonesia berasal dari keputusan wasit yang tidak adil. Meski begitu, berkat kekalahan tersebut, mulai banyak yang pesimis apakah Indonesia mampu lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Bahkan Sinteyong kala itu mengakui jika mental para pemainnya tengah menurun. Pada pertandingan kedua, secara luar biasa Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Gol tunggal diciptakan oleh Komang Teguh menjelang akhir babak pertama selesai. Hasil yang pastinya sangat mengejutkan. Karena seperti yang kita tahu, dalam sejarahnya Australia adalah tim yang selalu sulit untuk dikalahkan. Namun kemarin Sinteyong pada akhirnya membuktikan jika Indonesia bisa mengalahkan The Socceroos. Dengan kemenangan melawan Australia, Indonesia hanya membutuhkan hasil seri saat melawan Yordania. Tapi itu bukanlah misi yang mudah, mengingat Yordania pastinya juga mengincar kemenangan agar bisa lolos ke babak 8 besar. Pertandingan antara kedua tim pun akhirnya dimulai. Indonesia langsung menurunkan skuad terbaiknya. Mungkin hanya Ramadan Sananta yang absen, mengingat dirinya masih harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Pada babak pertama, skuad Garuda langsung tampil menggebrak. Hasilnya mereka mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Strike dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Sebagai Algojo, Marcelino menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia, sekaligus hasil yang membuat para pemain lebih percaya diri di lapangan. Tiki taka timnas kejutkan Asia. Selanjutnya, pemain Indonesia di lapangan semakin baik. Hasilnya mereka mampu menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Witan. Gol itu bermula dari kerjasama apik yang ditunjukkan oleh Marcelino dan Rizky Ridho. Sebuah kerjasama yang diakhiri lewat pressing sempurna dari Witan. Momen hampir serupa kembali terjadi pada terciptanya gol ketiga. Saat itu tiki taka ala timnas kembali terjadi. Kali ini aktornya adalah Pratama Arhan dan Witan. Dua pemain itu menjadi kreator di balik gol kedua yang dicetak oleh Marcelino.
Lemparan LDR Arhan kembali memakan korban. Puncak dari permainan Indonesia terjadi setelah lemparan Pratama Arhan kembali membuahkan hasil, di mana menjelang akhir babak kedua, lemparan Arhan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Komang Teguh. Gol pun tercipta, sebuah gol yang semakin membuat Yordania menderita, karena mereka tak kuasa menahan betapa kerennya permainan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Indonesia lolos dan ciptakan sejarah besar di Asia. Indonesia kira menang dengan skor 4-1. Kemenangan yang membuat mereka langsung lolos ke babak 8 besar. Skuad asuhan Sinteyong tersebut akan mendampingi Qatar sebagai perwakilan grup A. Dengan hasil tersebut, maka Indonesia secara otomatis telah mencetak sejarah besar. Karena untuk pertama kali lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Itu semakin spesial, karena lolosnya adalah saat Indonesia tampil perdana di ajang 2 tahunan tersebut. Sinteyong kirim ancaman. Dengan hasil tersebut, maka pada babak 8 besar nanti, Indonesia bakal melawan Jepang atau Korea Selatan. Sebuah lawan yang sangat sulit bagi skuad Garuda, karena dua tim itu adalah kekuatan besar di Asia. Meski begitu, Sinteyong tidak takut, malah dirinya percaya diri bisa memberikan kejutan, entah itu untuk Jepang maupun Korea Selatan. Tapi saat ditanya, Sinteyong lebih ingin melawan Jepang. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Dan tentu saja saya tidak bisa mengambil keputusan apakah kami akan bermain melawan Korea Selatan atau Jepang. Namun saya rasa saya lebih memilih Jepang. Saya pikir lebih baik kami bermain melawan Jepang daripada melawan Korea Selatan, kata Sinteyong pada AFC. Indonesia jadi negara kedua ASEAN yang lolos. Kemenangan saat melawan Yordania membuat Indonesia kini menjadi negara kedua ASEAN yang lolos ke babak 8 besar. Skuad Garuda menyusul Vietnam yang lebih dulu lolos beberapa hari yang lalu. Untuk nasib Thailand harus ditentukan di matchday terakhir apakah lolos atau tidak. Sementara Malaysia harus angkat koper lebih dulu karena mereka mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun. Jadi itulah cerita di balik kemenangan bersejarah Indonesia di ajang Piala Asia U23. Kemenangan yang membuat skuad Garuda lolos ke babak 8 besar. Untuk babak 8 besar, Indonesia akan bermain pada Jumat dini hari mendatang. Dan lawannya masih belum ditentukan apakah timnas Jepang atau Korea Selatan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.